pertama yaitu upaya pemberantasan korupsi. Upaya ini ada dua jalur teman-teman. Yang pertama yaitu jalur penal dan yang kedua jalur non penal. Nah, kita bahas jalur penal dulu ya. Jalur penal itu adalah merupakan suatu proses yang melibatkan kelompok-kelompok yang bertanggung jawab untuk menyelidiki, mengadili dan mengawasi kasus-kasus korupsi. Panel-panel semacam ini sering dibentuk dalam kerangka lembaga pemerintahan yang ditugaskan untuk mengatasi kasus korupsi. Nah, apa sih tujuan utama dari jalur panel ini? Nah, teman-teman, tujuan dari jalur panel ini adalah untuk memastikan adanya penegakan hukum yang dilakukan secara transparansi, adil dan juga efektif nih teman-teman. Kemudian jalur panel ini juga bersifat represif, artinya memastikan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku yang tidak bertanggung jawab sehingga mereka diberi efek jerah terhadap perbuatan yang dilakukannya teman-teman. Yang kedua yaitu jalur non penal. Jalur non penal merupakan salah satu upaya pemberantasan korupsi yang merujuk pada pencegahan, mengatasi dan mengurangi tindak pidana korupsi teman-teman. Nah, berfokus pada langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi peluang adanya kasus korupsi. Contohnya itu adalah transparansi keuangan dan juga regulasi kampanye teman-teman. Nah, dari pembahasan pertama tadi, semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami materi yang saya sampaikan ya teman-teman. Kita lanjut pembahasan yang kedua. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu dampak masif terhadap beberapa bidang teman-teman. Yang pertama yaitu di bidang ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga birokrasi pemerintahan, yang keempat penegakan hukum, yang kelima yaitu pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir yaitu kerusakan lingkungan. Mari kita bahas pembahasan yang pertama yaitu dampak masif terhadap korupsi di bidang ekonomi. Nah, dampak masif terhadap korupsi di bidang ekonomi itu berdampak besar terhadap ekonomi suatu negara teman-teman. Misalkan saja begini, ada penurunan pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh kasus korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab teman-teman, sehingga pertumbuhan ekonomi itu menurun dan daya saing itu juga tidak baik teman-teman, sehingga ekonomi suatu negara itu menjadi sangat rendah dan mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran yang merajalela teman-teman. Kemudian dampak masif terhadap korupsi di bidang sosial. Nah, di bidang sosial juga ada berdampak karena adanya kasus korupsi teman-teman. Contohnya saja dana masyarakat. Dana masyarakat atau kita sebut dengan dana publik merupakan dana yang disalurkan untuk proses pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sehingga proses ini akan berjalan apabila dana masyarakat itu terpenuhi teman-teman. Tetapi karena adanya kasus korupsi sehingga mengakibatkan proses pembangunan dan fasilitas yang tidak dilakukan oleh pemerintah akibat adanya korupsi teman-teman, sehingga menghambat proses pembangunan di suatu daerah teman-teman. Maka dari itu di banyak wilayah di Indonesia banyak sekali jalan raya yang belum diperbaiki, fasilitas yang tidak memadai, pembangunan yang terbengkalai akibat adanya kasus korupsi teman-teman. Yang berikutnya yaitu dampak masif terhadap birokrasi pemerintahan. Nah, contohnya yaitu kurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah teman-teman, yang seharusnya pemerintah itu mementingkan kepentingan masyarakat baru kepentingan pribadinya. Tetapi karena adanya kasus korupsi ini, pemerintah tidak ambil pusing teman-teman. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri, menyelamatkan mereka sendiri, baru masyarakat sekitarnya teman-teman. Sehingga banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah karena adanya kasus korupsi ini teman-teman. Kemudian adanya dampak masif terhadap korupsi di bidang penegakan hukum. Teman-teman tahu gak sih, di Indonesia sendiri penegakan hukum masih lemah. Karena kenapa? Karena banyak kasus-kasus kejahatan yang terjadi sehingga tidak bisa diperbaiki. Karena itu penegakan hukum ini sangatlah lemah. Contohnya aja kasus korupsi teman-teman. Kasus korupsi ini berdampak besar terhadap penegakan hukum di Indonesia. Contoh, misalkan ada pejabat yang melakukan korupsi, memakan uang rakyat, tetapi dia mempunyai hak, mempunyai kuasa karena adanya uang yang banyak, uang yang besar, sehingga mereka menyuap
belasan tahun, tetapi karena mereka disuap mungkin hanya beberapa tahun saja teman-teman. Akibatnya penegakan hukum Indonesia tidak adil karena adanya korupsi yang tidak bersih teman-teman. Yang seharusnya penegakan hukum harus menegak keadilan seadil-adilnya, yang benar harus benar, yang salah ya salah. Tapi sebaliknya teman-teman, di Indonesia ini yang salah itu menjadi benar, yang benar itu menjadi salah. Nah, yang berikutnya yaitu dampak masif terhadap korupsi di bidang pertahanan dan keamanan. Teman-teman tahu nggak sih, pertahanan dan keamanan kita itu sangatlah kurang atau tidak aman, tidak terlalu aman karena adanya kasus korupsi ini. Misalnya saja pertahanan negara kita, batas wilayah negara kita yang diambil oleh negara-negara lain seperti negara tetangga Malaysia, Brunei, ataupun Cina yang mengambil rempah-rempah seperti rempah-rempah, terus habitat-habitat flora dan fauna, sumber daya alamnya secara ilegal. Tapi Indonesia kuasanya atau pertahanannya itu kurang, sehingga mereka secara bebas, secara leluasa mengambil kekayaan yang ada di Indonesia. Itulah kasus korupsi yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya yaitu adanya dampak masif terhadap korupsi di bidang kerusakan lingkungan. Teman-teman tahu nggak sih, kerusakan lingkungan itu sangat berdampak banget ini pada tindakan korupsi. Contohnya saja seperti demo oleh mahasiswa yang mewakili suara rakyat. Misalkan waktu itu ada kasus minyak goreng yang langka dan juga yang terbatas, sehingga mahasiswa ini berbondong-bondong untuk mendemonstrasikan hak mereka, suara mereka ke DPR untuk melakukan solusi apakah minyak goreng ini harus disubsidi atau bagaimana. Tapi ternyata di lain pihak orang DPR itu tidak menggubris atau tidak mendengar suara dari mahasiswa ini, sehingga apa yang terjadi karena tidak adanya kepastian di dalam hal mendemokan sesuatu hal yang memang untuk masyarakat tapi tidak didengarkan oleh wakil rakyat, sehingga yang terjadi adalah adanya kerusakan lingkungan. Fasilitas umum itu menjadi rusak karena marahnya mahasiswa akibat Dewan Rakyat itu tidak mau memberikan solusi terhadap permasalahan itu teman-teman. Nah, pembahasan kita nih sudah selesai